sekolah ya, kemudian juga untuk di subdinas itu memakai aplikasi ini gitu ya. Untuk pendaftar, pertama-tama yang dilakukan itu adalah pertama-tama klik tombol registrasi ya. Nah, setelah registrasi nanti akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Di sini untuk pilih jenjang tujuan, sekarang ini karena kita pengalaman ya dari tahun kemarin mungkin banyak yang istilahnya itu kesulitan ataupun kesalahan ya dalam maksudnya memilih jenjang tujuan. Ini secara bahasa, secara teks kita perbaiki. Jadi dulu tuh namanya sekolah tujuan gitu ya. Jadi kadang ada yang ingin mendaftar ke SMP tapi malah daftar ke SD. Nah itu kan merepotkan gitu ya. Nah di tahun ini di tampilan aplikasi registrasi akun kita sudah diperbaiki, teksnya itu judulnya adalah jenjang tujuan, dan juga kita sudah kasih ikon ya untuk mempermudah. Kalau misalnya mau daftar SD ya klik yang SD gitu ya. Kemudian untuk yang ingin daftar SMP klik ikon SMP gitu ya. Jadi di sini kita mempermudah para pendaftar supaya jangan keliru mendaftar gitu ya. Nanti karena kalau keliru kan kasihan, nanti itu nggak bisa, kedepannya nggak bisa pilih sekolah tujuan gitu ya, malah bingung nanti. Nah itu yang kedua pilih jenjang tujuan, kemudian masukkan nama pendaftarnya, masukkan email pendaftarnya, kemudian ada yang kelima itu centang I'm human. Nah di sini juga kalau dulu ya untuk verifikasi ini kita itu memakai captcha ya. Di situ ada kadang nama-nama daerah, ada eh, tambah-tambahan misalnya ya, satu tambah satu. Nah itu kadang menyulitkan gitu ya untuk pendaftar. Satu tambah satu kan harusnya jadinya dua, kadang ditulis lagi satu tambah satu, jadi nggak bisa gitu. Nah untuk kita mudahkan di tahun ini, jadi untuk verify I'm human ini cukup centang saja. Itu sistem sudah mengetahui bahwa kita memang pengguna manusia bukan bot gitu ya. Kemudian yang keenamnya itu di bawah, jangan lupa setelah istilah itu kita masukkan nama pendaftar, masukkan email, centang juga pernyataannya ya, centang pernyataan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh klik buat akun. Lanjut. Nah setelah klik buat akun ini nanti Bapak Ibu ataupun peserta ya ataupun pendaftar itu akan diberi nama, email, dan password ya seperti ini. Nah ini adalah password yang diberikan oleh sistem. Nah ini bisa juga di print ya, kalau misalnya khawatir misalnya begitu saja cuman istilahnya itu hilang, bisa juga di print ataupun di save ya kalau untuk file. Kemudian selanjutnya kalau sudah dapat seperti ini email dan passwordnya, kita balik lagi ke tadi login ya, masuk ke aplikasi. Nah kita masukkan tadi emailnya, kemudian juga password yang diberi oleh sistem, langsung klik masuk aplikasi gitu ya. Ini untuk kita ini login siswa dulu ya, pendaftar. Nah untuk eh, setelah kita masuk login, ini adalah tampilan halaman beranda di pendaftar tersebut ya. Ini ada beberapa menu ya, menu utama ada profil, Om kan hilang suaranya. Suaranya nggak ada, Pak. Pak Margun Sami. Suaranya hilang. ada berblok. Suaranya nggak Kemudian setelah kedengaran, Pak. suaranya kurang jelas ya. Kalau segini sudah cukup. Sekarang sudah jelas, Pak. Oh iya, oke. Jadi setelah kita klik mulai pendaftaran, selanjutnya kita akan diarahkan ke lanjut. Nah ini kita akan diarahkan untuk
memasukkan nik pendaftar ya. Nah, ini di sini kita juga sudah menyediakan. Kalau dulu mungkin ya untuk nik pendaftar ini 16 digit itu kita tidak jaga ya. Maksudnya tidak jaga itu ada saja nik istilahnya itu ibunya atau bapaknya yang lolos, jadi yang terdaftar itu malah bukan nik si siswa tapi nik bapak atau ibunya. Ataupun ada yang asal input misalnya ya 000111 asal 16 digit itu bisa lolos di sistem. Nah, untuk tahun ini di saat kita memasukkan nik ini ada kita istilahnya pencegatan ya, pencegatan nik. Jadi di sini kita memakai tahun lahir ya dari pendaftar. Jadi ketika di situ misalnya pendaftar SD ternyata melebihi tahun misalnya itu berapa gitu ya, itu tidak akan bisa lewat gitu ya. Kemudian yang SMP juga ketika melewati 15 tahun itu niknya dimasukkan itu tidak akan bisa lewat gitu. Pun juga yang niknya itu misalnya apalagi nik bapak ibunya ya udah jelas tahun lahirnya itu tahun berapa gitu akan kita cegat. Kemudian juga yang niknya asal misalnya yang 0011 dan lain-lain juga akan tercegat di sini gitu ya. Ini yang pertama ketika kita akan mendaftar, jadi ada verifikasi data nik. Nah, setelah kita inputkan niknya, kita klik cari nik. Ini tampilan yang selanjutnya itu ada dua ya. Jadi kalau nik yang terdaftar di Dapodik itu tampilannya adalah yang di atas gitu ya. Jadi nanti kalau nik sudah terdaftar itu yang jelas bahwa data dasarnya dari siswa tersebut itu sudah langsung ditampilkan oleh sistemnya. Nah, si peserta yang sudah terdaftar Dapodik ini nanti tinggal lihat kesesuaian data dia dengan apa yang sudah ditampilkan oleh data Dapodik. Jika memang masih di situ ada terdapat kekurangan ataupun ketidaksesuaian, boleh dirubah gitu ya. Tapi kalau misalnya data Dapodiknya sudah betul, itu ya sudah tinggal lanjut aja gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada nik yang tidak terdaftar di Dapodik gitu ya. Nah, bagaimana dengan nik yang seperti ini? Jadi di sini ketika nik tersebut tidak terdaftar, itu kita bisa langsung lanjut daftar sendiri gitu ya. Maksudnya kita input manual gitu ya. Ketika kita lanjutkan daftar gitu ya, kita buatkan data murid baru. Nah, seperti ini. Jadi untuk nik yang tidak ada di Dapodik itu, data yang harus diisi antaranya adalah identitas murid ya. Di situ ada nomor kartu keluarga kakak, tanggal terbit kartu keluarga, nomor induk kependudukan, kemudian ISN, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, RT RW, dusun opsional ini ya, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan. Kemudian satuan pendidikan asal gitu ya. Kalau sekolah asalnya itu istilahnya itu memilih di asal kota Cilegon itu pasti sudah terdaftar, tinggal klik saja gitu ya. Di situ juga ada pilihan untuk sekolah-sekolah yang istilahnya itu di luar kota Cilegon ataupun sekolah istilahnya itu lainnya ya, seperti kalau mau ke SMP itu kan NI ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, identitas orang tua, nama ibu kandung, penanggung jawab, ayah, ibu atau wali, nama penanggung jawab, nomor handphone penanggung jawab, juga nomor handphone orang tua. Nah, nomor handphone ini ya untuk mempermudah nanti verifikator sekolah atau operator sekolah ketika ingin menghubungi ya. Nah, mungkin ada kekurangan dokumen atau apa bisa dihubungi lewat sini. Selanjutnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini Bapak Ibu. Jadi untuk penentuan ataupun istilahnya itu penetapan titik koordinat ya. Jadi di sini ketika calon peserta itu ataupun pendaftar itu menginputkan alamatnya sesuai KK gitu ya, kita itu kliklah ikon kuning yang ada di aplikasi ya. Jadi lihat atau ubah posisi koordinat titik rumah. Nah, ketika kita klik yang kuning ini, otomatis
otomatis di sistem itu di tampilan yang apa istilahnya itu di kiri atas itu ya yang ada alamatnya itu jangan lupa Bapak Ibu ditekankan kepada para pendaftar untuk klik enter dulu ya. Jadi setelah muncul di situ alamatnya di enter. Nah setelah di enter secara otomatis sistem itu akan langsung menarik lokasi titik koordinat sesuai alamat kakaknya gitu ya. Tapi kalau tidak di klik enter itu yang biasanya terjadi kesalahan, titiknya itu biasanya default gitu ya. Nanti itu akan larinya biasanya ke Selat Sunda atau kemana gitu ya. Itu jadi yang perlu ditekankan bahwa ketika kita menentukan titik koordinat itu jangan lupa gitu ya, kita tekan enter dulu gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah tepat alamatnya, kemudian ditekan enter, kemudian kita simpan gitu ya. Setelah penyimpanan titik koordinat, kita lanjut ke pilihan jalur pendaftaran. Nah di sini untuk SD itu adalah jalur afirmasi ya, ada juga jalur disabilitas atau ABK, kemudian ada mutasi perpindahan orang tua wali, juga ada mutasi maslahat guru dan tenaga kependidikan, juga ada jalur domisili. Untuk SMP itu pilihan jalur pendaftarannya ada afirmasi, disabilitas dan ABK, kemudian mutasi perpindahan orang tua wali, maslahat guru tenaga kependidikan, kemudian kalau untuk SMP ini ada jalur prestasi ya, prestasi rapor dan prestasi akademik non akademik, juga ada jalur domisili. Jadi untuk jalur pendaftaran ini sesuai yang tertera dalam bisnis gitu ya. Selanjutnya, nah ini untuk kelengkapan berkas ya. Setelah kita memilih jalur tadi, kita mulai lengkapi dengan mengupload ya kelengkapan berkas. Kalau di situ kita misalnya memilih jalur domisili, yang tentunya kelengkapan berkas ini adalah syarat-syarat yang harus diupload untuk melengkapi syarat-syarat domisili ya, seperti KK gitu ya, kemudian akta, kemudian KTP gitu ya, kemudian pas foto ya, jangan lupa kalau di tujuan itu wajib ya. Kemudian kalau sudah di-upload, kita klik lanjutkan. Nah ini, jadi kelengkapan berkas jalur itu, kalau untuk jalur domisili syarat utamanya masa berlaku KK harus diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Kesesuaian data, nama orang tua atau wali wajib sama di seluruh dokumen KK, rapor, ijazah, dan akta kelahiran. Ini yang untuk jalur domisili. Perubahan KK yang diperbolehkan jika tidak pindah domisili, penambahan atau pengurangan anggota, KK hilang atau rusak, dokumen tambahan jika ada perubahan, tambah atau kurang anggota atau rusak KK-nya itu dilampirkan KK lama. Kemudian kalau hilang itu lampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian kalau untuk perubahan status lampirkan bukti sah seperti surat kematian atau akta perceraian kalau ada yang cerai gitu ya. Ini kelengkapan berkas jalur afirmasi. Bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan 1. Kartu program Indonesia Pintar atau PIP. Kedua, terdaftar dalam DTKS atau Detesen desil 1 sampai dengan 3 ya. Kemudian program bantuan lain dari pemerintah pusat atau daerah. Yang tidak diperbolehkan adalah kartu jaminan kesehatan nasional JKN, surat keterangan tidak mampu atau SKT dari kelurahan biasanya ya. Kemudian untuk bukti penyandang disabilitas, 1. Kartu penyandang disabilitas gitu ya. 2. Surat keterangan psikolog. Yang ketiga, surat keterangan dokter atau dokter spesialis gitu ya. Ini untuk gambaran kelengkapan berkas jalur ya. Kemudian untuk jalur mutasi, pindah karena tugas orang tua wali, kelengkapannya itu adalah surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan. Kemudian 2. Surat keterangan pindah domisili dari kelurahan gitu ya. Kalau untuk anak guru,
surat penugasan orang tua sebagai guru, kemudian yang keduanya kartu keluarga atau KK. Ketentuan tambahan, surat penugasan berlaku maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran gitu ya. Surat tugasnya maksimalnya 1 tahun gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk jalur prestasi, kelengkapan berkasnya adalah dasar penilaian, tes kemampuan akademik atau TKA ya, kemudian nilai rapor kelas 4 sampai 6 5 semester, kemudian ada prestasi akademik dan atau non akademik gitu ya. Bukti atas prestasi akademik itu dari Puspresnas ya, ada sains, teknologi, riset, inovasi gitu ya. Bukti atas prestasi non akademik juga dari Presnas untuk seni budaya, olahraga, keagamaan tanpa membatasi jenis seni budaya dan atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi gitu ya. Kemudian bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD gitu ya, lembaga resmi, Dispora, Kemenag dan lain-lain. Ketentuan bukti, 1 maksimal 3 tahun terakhir ya. Jadi si sertifikat ini berlakunya kurang lebih maksimal selama 3 tahun. 2 berlaku untuk individu dan kelompok, jadi ada perorangan, ada bergu ya. 3 ada penilaian poin kabupaten, kota, provinsi, nasional sampai level internasional. Kalau di Cilegon ini dari kecamatan ya, kecamatan juara 1 itu juga diakomodasi di sistem gitu ya untuk penilaian. Lanjut. Selanjutnya, setelah kita mengupload kelengkapan berkas, itu kita akan dibawa ke menu pilihan satuan pendidikan. Nah, untuk kita memilih sekolah gitu ya, ini diklik dulu menu tambah satuan pendidikan pilihan. Nah, setelah diklik, nanti akan tampil. Nah, seperti ini ya. Jadi ini urutan sekolah yang sudah diurutkan oleh sistem berdasarkan jarak antara murid, calon murid ya, dengan sekolah tujuan. Itu dari yang paling dekat dulu gitu ya. Jadi yang paling atas itu sudah pasti adalah sekolah terdekat dengan murid ya, calon murid. Nah, yang semakin ke bawah itu adalah sekolah-sekolah yang jaraknya semakin jauh gitu ya, dari alamat calon murid. Jadi di sini pilih salah satu, kemudian setelah kita menentukan, nanti akan muncul ya SDN. Di sini contohnya SDN Cilegon 12 gitu ya yang dipilih. Nah ya ini akan muncul, kemudian kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, kita akan dibawa ke laman konfirmasi gitu ya. Nah di laman konfirmasi ini jangan lupa ya ada menu untuk unduh SPTJM gitu ya. Jadi di sini itu kita ataupun pendaftar ya, calon murid itu diharuskan mengunduh SPTJM dulu gitu ya. Diunduh, kemudian di print gitu ya. Setelah di print itu kan ditandatangan oleh orang tua ya di atas materai gitu ya, tangan, kemudian di scan. Nah setelah itu jadi, kemudian setelah di scan kemudian diupload ulang ya, diupload lagi ke sistem SPTJM tersebut gitu ya. Nah nanti setelah diupload baru di laman konfirmasi ini di checklist pernyataan gitu ya. Jadi SPTJM ini sebagai konfirmasi bahwa Kemudian hilang suaranya. Izin Pak, suaranya hilang lagi. Komorgan suaranya hilang.
ini enaknya gitu ya. Tapi ketika kita sudah yakin atau pendaftar itu sudah yakin bahwa data-datanya itu sudah benar, sudah sesuai gitu ya, langsung saja konfirmasi untuk melanjutkan gitu ya, dikirim gitu ya. Klik konfirmasi dan selesai jika sudah yakin semua datanya sudah benar. Nah, ketika diklik seperti ini, konfirmasi dan selesai, itu dengan otomatis data akan terkirim ya ke sekolah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi data akan terkirim ke sekolah dan status yang murid tadi yang sudah melakukan konfirmasi itu jadi terkonfirmasi gitu ya. Dan nanti di tampilan aplikasi pendaftar ini si calon murid bisa mendownload ya bukti pendaftarannya dengan cara klik bukti pendaftaran, kemudian nanti akan terlihat di sini ya dokumennya gitu ya, dokumen bukti pendaftarannya seperti ini. Nanti ini bisa di print gitu ya, bisa di download kemudian di print sebagai bukti dia sudah daftar ke sekolah yang dituju gitu ya. Lanjut. Nah, jadi itu ya kurang lebih Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau untuk sesi pertanyaan atau dan lain-lain kita lanjut aja dulu ya. Nanti di akhir kita akan adakan sesi tanya jawab ataupun istilahnya itu masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, selanjutnya